Selamat malam untuk Bapak dosen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat perlindungannya, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan yang sehat. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Dortiana U dengan NIM 1723030012, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mulai melakukan video dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial tentang memahami konflik etnis dari review buku yang ke-15 yang diedit oleh Raymond Cetaras Ganguli. Yang pertama di sini yang akan dibahas yaitu konflik etnis di panggung dunia. Konflik etnis bukanlah fenomena baru. Sejak awal sejarah manusia, komunitas-komunitas diorganisasi dengan tujuan turunan yang sama, dan takdir telah hidup berdampingan, bersaingan, dan berselisih. Namun konflik etnis yang baru pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 bukan terletak pada keberadaan konflik di antara kelompok-kelompok etnis, melainkan pada intensitas dan manifestasi global dari konflik itu sendiri. Efek yang merugikan dari konflik tersebut dirasakan dalam ukuran yang sama di dunia maju dan berkembang. Sebagaimana para pakar globalisasi berkukuh pada keunggulan faktor-faktor ekonomi dalam membentuk tatanan global pada abad ke-20 yang baru. Perpecahan kebudayaan tampaknya memiliki pengaruh yang lebih besar atas keadaan politik dunia. Sebuah kelompok etnis, komunitas etnis dapat diidentifikasikan sebagai kelompok besar atau kecil dalam masyarakat tradisional atau masyarakat maju yang dipersatukan oleh budaya warisan umum, yang termasuk di dalamnya ada bahasa, musik, makanan, pakaian, dan kebiasaan serta praktik, serta kesamaan ras, agama yang sama, dan kepercayaan pada sejarah dan leluhur yang sama yang menunjukkan sentimen psikologis yang kuat dari kelompok itu. Selama suatu bangsa etnik bergabung dalam suatu keadaan, dapat disebut negara bangsa. Namun, dari sekitar 192 negara di dunia, 90% adalah multi-etnis atau multinasional karena mereka menggabungkan dua atau lebih kelompok etnik atau bangsa. Secara teoritis, definisi Parker tentang bangsa itu menyiratkan bahwa negara adalah pertumbuhan alami dari menentukan nasib sendiri, hasrat suatu bangsa, dan ambisi untuk mempertahankan dan memerintah sendiri terlepas dari bangsa-bangsa lain. Pembangunan bangsa adalah tugas kompleks yang dapat berlangsung di sepanjang salah satu dari dua jenjang. Yang pertama, sebuah bangsa dapat terbentuk dengan istilah etnis yang murni. Jika begitu dipahami, bangsa akan mendefinisikan keanggotaan individu dalam loyalitas kepada bangsa itu dalam istilah dari garis keturunan dan budaya lokal. Dalam skema tersebut, anggota kelompok etnis minoritas tidak dapat berharap untuk menjadi bagian dari mayoritas atau rumpun nasional yang dominan. Jelaslah, dalam pembangunan bangsa secara etnik di negara-negara multi-etnik, dengan menyingkirkan etnik minoritas, kelompok dari dominan atau grup nasional inti, bisa diharapkan untuk promote harmoni interetnis dan perdamaian. Sebaliknya, sebuah bangsa dapat dikandung di dalamnya yaitu adanya politik atau istilah sipil. Oleh karena itu dapat dipahami keanggotaan dan kesetiaan seseorang bangsa ini didefinisikan dalam hal kewarganegaraan, hukum umum, dan partisipasi politik
terlepas dari etnis dan garis keturunan. Transformasi suara suatu kelompok etnis menjadi gerakan politik etnis terjadi ketika sebuah komunitas etnik diubah menjadi pesaing politik yang berupaya memerangi lawan-lawan etnis atau untuk mengesankan minat yang diidentifikasikan secara etnis dalam agenda negara. Total 12 secara teoretis. Suatu gerakan politik etnik mungkin mencoba untuk mewakili kesadaran kolektif dan aspirasi seluruh masyarakat. Tetapi dalam praktiknya, gerakan politik etnik sering terpecah menjadi beberapa kecenderungan atau organisasi konkret dari masing-masing yang bersaing untuk kesetiaan masyarakat dan untuk hak dalam menjadi wakil eksklusifnya. Tetapi secara keseluruhan, kekuatan suatu gerakan politik bergantung pada kekuatan kelompok etnik serta tugas dan tanggung jawab para anggota terhadap kelompok etnik mereka. Identitas etnik dapat didefinisikan sebagai seperangkat makna yang dilandasi orang-orang terhadap keanggotaan mereka dalam suatu komunitas etnik, termasuk sifat-sifat yang mengangkat mereka pada kolektivitas itu dan yang membedakan dari orang-orang lain dalam lingkungan mereka yang relevan. Pada umumnya, ada yang mungkin berbicara tentang 3 aliran pemikiran utama tentang pembentukan jati diri etnik dan mengapa hal itu tetap ada. Secara primordialisme, pemain instrumen, dan para penyerbu. Para pencinta lingkungan menganggap identitas etnik pada dasarnya sebagai suatu fenomena alam atau fenomena alam dipahami dalam pengertian ini, serta kelompok-kelompok etnik membentuk jaringan tempat kelahiran manusia dan tempat-tempat setiap bayi atau anak kecil manusia menemukan diri mereka sebagai anggota dari suatu kelompok kekerabatan dan suatu lingkungan. Tidak seperti primordialisme, para instrumentalis hanya memandang etnisitas sebagai alat yang digunakan oleh orang, kelompok atau golongan elit untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, biasanya berupa ujung materi. Dari perspektif ini, identitas etnis, satu di antara beberapa landasan identitas alternatif, memperoleh signifikansi sosial dan politik ketika kewirausahaan etnis untuk tujuan yang menyinggung atau defensif sebagai tanggapan terhadap ancaman atau peluang bagi diri mereka sendiri dan kelompok, serta memanggil dan memanipulasi simbol-simbol etnis terpilih untuk menciptakan pergerakan politik di mana tujuan kolektif dicari. Selanjutnya, para konstruktor menolak konsep bahwa identitas etnis adalah fenomena alam atau bahwa itu hanyalah alat yang diterapkan dan dimanipulasi oleh pengusaha etnis untuk tujuan politik individu dan kolektif, menunjukkan bahwa praduga naturalines dari etnis obskur dari tangan manusia dan motivasi di balik pembentukan konstruksinya berpendapat bahwa identitas etnis dan nasional adalah konstruksi sosial abadi, yang artinya mereka adalah hasil dari tindakan dan pilihan manusia daripada gagasan yang diberikan secara biologis yang oleh alam ditentukan oleh maknanya. Max Weber, salah seorang penulis masa awal yang menekankan pembangunan sosial identitas etnis, memandang kelompok-kelompok etnis sebagai kelompok manusia yang memiliki kepercayaan leluhur yang sama, terlepas dari asal-usul sebagai besar fiktif, begitu kuat sehingga mengarah pada penciptaan sebuah komunitas. Hal ini membuat Weber menyimpulkan bahwa keanggotaan etnik itu sendiri tidak selalu menghasilkan pembentukan kelompok etnik, tetapi hanya menyediakan sumber daya yang mungkin ada, dalam situasi yang tepat, diarahkan menjadi sebuah kelompok oleh tindakan politik yang tepat. Anderson selanjutnya berpendapat bahwa
Imajinasi nasional ini beroperasi di 3 tingkat. Yang pertama, batas-batas bangsa itu dibatasi dalam arti bahwa di luar batas-batas nasional yang dibayangkan terletak bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, imajinasi bangsa itu terbatas. Yang kedua, bangsa ini dianggap sebagai penguasa, dalam arti bahwa bangsa-bangsa bermimpi untuk menjadi bebas, dan lambang kemerdekaan ini adalah negara berdaulat. Ketiga, bangsa itu dianggap sebagai suatu komunitas, dalam arti bahwa tidak soal adanya perbedaan dan konflik dalam kelompok itu, bangsa itu selalu dianggap sebagai rekan kerja yang dalam horizontal. Itu adalah ikatan membayangkan komunitas dan persaudaraan yang menurut pendapat Anderson telah mempengaruhi para anggota bangsa selama beradab-adab untuk menyerahkan nyawa mereka bagi bangsa mereka sendiri. Dalam studinya tentang pembentukan identitas etnis, Charles Case membedakan antara keturunan sosial yang merupakan suatu bentuk pemilihan kerabat yang melaluinya manusia berupaya menciptakan solidaritas dengan orang-orang yang mereka kenal sebagai dari orang yang sama, dan keturunan genetik yang mencakup penyampaian karakteristik biologis melalui warisan genetik. Sekian pemaparan video dari saya. Terima kasih.